Nggak usah tegang ya, santai aja. Silahkan duduk dengan nyaman. Waalaikumsalam. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Jawaban baik ini biasanya ada dua kemungkinan. Memang baik-baik aja, atau karena terbiasa menjawab orang lain baik-baik, jadi seperti itu meskipun banyak pikiran. Sepertinya yang kedua. Saya juga tadi melihat nih sebelum kamu masuk ruangan ini, kamu kayak kelihatan menghela napas panjang gitu berulang kali. Ya memang saya sedang ada beberapa persoalan yang mengganggu saya. Gak apa-apa, kita santai aja. Sebelumnya tadi ada kegiatan lain, ada kelas. Ya tadi saya habis ada kegiatan yang lain. Apakah kegiatannya lancar? Lancar. Syukurlah, walaupun saya melihat wajah kamu ini sedikit lelah gitu ya. Iya memang saya sudah melakukan kegiatan dan capek. Baik, sebelum kita memulai lebih jauh, saya ingin memberitahukan bahwa ruangan ini adalah ruangan yang aman bagi kamu untuk menceritakan apapun, mengeluarkan beban pikiran mungkin yang akhir-akhir ini mengganggu kamu, dan saya tidak akan membocorkan gitu ke pihak manapun, dan ini tuh bersifat rahasia gitu. Jadi saya tidak akan menghakimi atau menilai apapun yang kamu ceritakan. Jadi di sini tidak ada benar dan salah. Oke, baik. Kalau begitu, kira-kira ada hal apa nih yang membuat kamu datang ke sini? Sebetulnya saya saat ini akhir-akhir ini sering merasa gelisah, galau dan berpikir berlebihan mungkin. Karena memang saya istilahnya punya apa ya harapannya. Sebetulnya memang akhir-akhir ini saya sering galau, sering gelisah, ya banyak pikiran lah yang memang mengganggu saya beberapa waktu kebelakang. Yaitu disebabkan karena sebenarnya orang tua saya, keluarga saya itu punya harapan besar pada saya karena saya orang pertama yang kuliah dari keluarga saya, sehingga saya merasa bahwa saya harus sukses gitu. Galau seperti apa yang kamu maksud itu? Galau ya, memikirkan masa depan gitu, takut gagal gitu, ya semacam itu. Masa depan seperti apa gitu yang kamu galaukan, yang kamu pikirkan? Saya takut tidak memenuhi harapan orang tua. Saya takut tidak bisa mencapai kesuksesan seperti yang mereka harapkan, sehingga saya merasa jika saya tidak berhasil berarti saya tidak berguna. Jadi kamu itu merasa kamu adalah harapan gitu ya di keluarga kamu. Ya. Nah, apa yang membuat kamu tuh merasa seperti itu? Karena orang tua saya itu bisa dibilang sederhana gitu ya, dan saya di sini jadi orang pertama yang kuliah. Orang tua saya bersusah payah gitu, saya ada rezeki buat membiayai saya di sini, sehingga ketika saya nantinya lulus, saya takut kalau saya tidak bisa memenuhi harapan orang tua saya kayak gitu. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sadar gitu, kamu berpikiran bahwa kamu ini harus sukses, harus membanggakan orang tua, dan harus berhasil? Saya juga gak diam ya ketika saya merasa kayak gitu. Kadang saya juga langsung istilahnya giat belajar, meskipun memang karena hal itu saya juga jadi lupa waktu, sehingga mengganggu istirahat saya dan semuanya jadi kacau. Jadi sepenangkapan saya, mungkin orang tua kamu itu memberi dukungan untuk kamu, membiayai kamu kuliah gitu kan, mengusahakan untuk kamu bisa ada di titik sekarang, tapi mungkin pada akhirnya jadi beban tersendiri buat kamu. Ya, betul sekali. Coba ceritakan, kapan sih terakhir kali pikiran takut akan masa depan itu muncul?
Eh, baru malam tadi. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu saya sedang melakukan ibu saya. Saya bilang bahwa pemilik kosan sudah menagih biaya gitu untuk pembayaran pelunasan dan sebagainya. Saya bilang kepada orang tua saya dan orang tua saya bilang mereka sedang kesusahan terkait ekonominya. Setelah telepon ditutup, saya gelisah, galau karena saya takut membebani mereka gitu dengan kondisi saya sekarang. Nah, setelah telepon itu ditutup, apa yang kamu pikirkan? Apa pikiran yang muncul? Setelah telepon itu ditutup, saya gelisah karena saya berpikir bahwa kapan gitu suatu saat gimana ya ngomongnya. Setelah telepon itu ditutup, saya langsung berpikir kira-kira kapan gitu saya bisa membantu kedua orang tua saya, karena saya saat itu merasa menjadi beban keluarga karena saya merasa bahwa saya bisanya menyusahkan orang tua aja gitu, sehingga di sana saya berpikir kira-kira kapan saya bisa membahagiakan mereka. Jadi muncul rasa bersalah berarti? Ya, saya merasa sangat bersalah banget gitu berada di posisi ini gitu ya. Bisa diceritakan lebih lanjut? Sebetulnya dulu semenjak saya lulus sekolah gitu, ketika saya bingung akan kerja atau kuliah, saya itu punya niat untuk bisa kuliah karena sebelumnya kakak-kakak saya tidak bisa kuliah gitu. Sehingga saya berjuang belajar dan pada akhirnya saya diterima di salah satu kampus, dan memang waktu itu sebetulnya orang tua saya mengkhawatirkan karena mengkhawatirkan kondisi ekonominya apakah bisa membiayainya atau tidak. Saat itu saya meyakinkan mereka bahwa saya akan bersungguh-sungguh, dan kondisi saat ini saya cukup merasa bersalah karena ternyata tetap saja saya menyusahkan mereka. Meskipun waktu itu saya meyakinkan mereka dengan harapan-harapan dan cita-cita, tapi pada akhirnya saya merasa menyusahkan mereka saja. Oke, saya penasaran, apakah kuliah kamu saat ini itu merupakan bentuk usaha juga untuk kamu meraih masa depan kamu yang kamu inginkan itu? Ya tentu saja, karena dengan kuliah kan kita bisa belajar banyak hal ya, belajar ilmu banyak. Tapi mungkin gimana sih? Ya tentu saja dengan kuliah ini saya berharap nantinya setelah saya lulus bisa menjadikan salah satu batu loncatan mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan bisa memberikan timbal balik istilahnya kepada orang tua saya. Tapi saat ini kamu lebih berfokus pada sesuatu yang belum terjadi daripada apa yang saat ini kamu sedang perjuangkan, betul? Ya, sepertinya ya juga ya. Ya. Saya bisa memahami mengapa kamu terlihat cukup lelah gitu, karena di sisi lain kamu harus mengerjakan tugas-tugas kuliah, tetapi kamu juga seperti ada beban gitu, ada perintah tak kasat mata untuk kamu tuh bisa harus sukses gitu, harus berhasil dari keluarga kamu. Ya, betul. Bagaimana pengaruh semua ini terhadap kuliah? Sangat berpengaruh lah, karena saya sering gagal fokus ketika belajar. Mungkin pikiran-pikiran itu kadang muncul juga dan itu tidak membuat saya fokus belajar gitu, sehingga pelajaran-pelajaran yang saya pelajari kurang saya kuasai, sehingga saya harus belajar ulang dan memakan waktu gitu. Jadi seringnya pikiran kamu itu membuat skenario-skenario terburuk gitu ya? Nah, bagaimana dengan kondisi fisik kamu? Sebetulnya kadang pikiran itu berpengaruh kan ke kesehatan, dan saya juga sering sakit-sakitan, sakit kepala, mungkin paling parah mungkin sampai demam gitu. Ya memang pikiran-pikiran itu memang merusak badan juga ya. Tidur? Oh, tidurnya dari awal ya. Oh. Sebenarnya sangat mengganggu ya, jam tidur saya mungkin juga tersita karena memikirkan hal-hal yang kayak tadi, dan
saya sering tidur larut malam gitu karena jam tidur tidak teratur. Kadang berdampak juga ke kesehatan saya. Saya bisa jadi pusing waktu belajar karena mungkin kurang tidur semalamnya. Kadang juga mungkin paling parahnya tuh sempet saya sampai demam. Dari semua cerita yang kamu sampaikan, saya melihat ada satu kalimat gitu yang seolah-olah terus berputar di pikiran kamu. Saya tidak boleh gagal. Menurut kamu apa itu arti gagal? Mengecewakan orang tua. Ada lagi? Jadi anak yang gak berguna. Cuma itu? Mungkin ketika tidak bisa memanfaatkan perjuangan jerih payah orang tua gitu. Jadi ketika kamu membayangkan kegagalan, bukan hanya nilai jelek ataupun tidak lulus tepat waktu gitu, tapi juga kamu membayangkan kalau gagal itu adalah jadi anak yang tidak berguna gitu, tidak berharga. Ya. Berat juga ya hidup kamu dengan keyakinan seperti itu. Ya memang sangat berat sih. Saya ingin mengajak kamu melihat sesuatu. Sepanjang sesi ini kamu menceritakan tadi, saya melihat bahwa kamu itu tetap kuliah di saat kondisi ekonomi keluarga kamu sulit. Kamu juga berusaha bertahan meskipun sampai kelelahan. Tapi anehnya, kamu tetap melihat bahwa diri kamu itu tidak berguna. Menurut kamu, apakah pandangan itu adil? Sepertinya enggak juga ya. Kenapa? Saat ini juga sebenarnya saya kan sedang berusaha gitu. Betul, kamu memang belum sampai pada tujuan kamu, tetapi kan sekarang kamu sedang mengusahakannya, sedang berusaha. Ya. Saya ingin bertanya satu hal. Apa? Menurut kamu, apakah masa depan kamu, seluruh masa depan keluarga kamu itu berada di pundak kamu seorang diri? Ya secara logika sih enggak ya. Tapi kalau secara perasaan, saya memahami itu. Namun yang perlu kamu ketahui adanya perbedaan antara bertanggung jawab dan juga memikul seluruh beban itu sendirian. Kamu memang ingin membantu keluarga, tetapi perlu kamu ketahui juga bukan berarti seluruh beban itu harus kamu pikul sendirian. Saya tidak berpikir sampai sejauh itu sih. Kadang orang yang sangat mencintai keluarganya bahkan tanpa sadar itu mengambil beban yang bahkan tidak diminta gitu untuk dipikul itu sendirian. Ya rasanya itu yang saya lakukan. Setelah menyadari semua ini, apa yang ingin kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Setelah ini mungkin saya mau berpikir lebih realistis. Gimana tuh maksudnya? Mungkin saya tidak akan berpikir lebih ke mungkin kedepannya saya tidak akan menuntut diri saya buat menuntut menjadi sempurna gitu, jadi orang yang selalu sesuai dengan yang diharapkan. Baik. Saya juga mau memperbaiki jam tidur saya, dan mungkin ketika ada kegalauan atau kegelisahan saya akan bercerita kepada teman-teman terdekat saya untuk membantu mungkin bisa memberikan hal yang lebih baik. Jadi selama ini kamu menyimpan itu sendirian gitu, tidak ada teman-teman terdekat yang tahu? Ya betul. Tidak terasa kita sudah berbincang panjang ya pada hari ini. Sebelum mengakhiri sesi konseling kita pada kali ini, saya ingin memastikan bahwa apa yang saya tangkap dari cerita kamu itu benar gitu, sesuai. Ya. Jadi yang selama ini kamu rasakan, kamu adalah seorang anak yang satu-satunya dikuliahkan oleh orang tua kamu meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit. Tapi kamu di sisi lain tetap berusaha ingin menunjukkan bahwa kamu itu bisa, kamu itu sukses, kamu itu tidak boleh gagal karena ingin membantu gitu perekonomian keluarga dan membuktikan bahwa diri kamu itu bisa, meskipun pada akhirnya itu tuh mengganggu jam tidur kamu,
pikiran kamu, bahkan kamu sempat drop kayak gitu ya, sampai demam. Apakah saya menangkap dengan baik? Ya, sangat-sangat baik. Saya juga melihat di balik ketakutan kamu, kegalauan kamu itu seorang pribadi yang sebenarnya bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat mencintai keluarga kamu. Kamu juga tidak mudah menyerah gitu di saat kondisi yang istilahnya bertubi-tubi gitu, menyerang pikiran, perasaan kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu lebih sering melihat kekurangan kamu gitu daripada apa yang sedang kamu usahakan untuk diri kamu sendiri. Iya, betul. Bagaimana perasaan kamu dibandingkan saat awal tadi kamu masuk sini? Saat ini sih alhamdulillah ya, saya menjadi lebih plong, jauh lebih lega dari sebelumnya. Saya senang mendengarnya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kamu bisa memberitahu saya lebih lanjut gitu, kapan situasi di saat kamu itu merasa berat, kapan pikiran-pikiran tentang masa depan, overthinking gitu terhadap masa depan itu muncul gitu. Baik. Terima kasih ya sudah menceritakan hal yang sensitif dan personal gitu kepada saya. Terima kasih juga karena saya senang karena bisa bercerita. Pada akhirnya ternyata dengan saya cerita ini bisa memberikan saya perasaan yang lebih baik. Sama-sama. Jangan lupa istirahat yang cukup ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Salam.